Ketua DPW Demokrat Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan pandangannya soal pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan maju dalam Pilpres 2024. Ia mengaku terkejut dengan deklarasi tersebut. Namun demikian, Emil mengungkapkan pihaknya tak boleh terlalu baper dengan deklarasi itu. Bahasanya menurut Emil, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah berikhtiar dengan maksimal dan tidak mudah. AHY juga dinilai menjaga koalisi perubahan untuk persatuan dengan konsisten dan tekun. Hal tersebut diungkapkan oleh Emil dalam podcast di YouTube Tribun Jatim pada Selasa 12 September 2023. Disinggung soal pandangan bahwa AHY tidak layak dijual di Jawa Timur, Emil tegas membantahnya. Dalam survei terpercaya yang dilakukan oleh lembaga independen di Jawa Timur, hasilnya secara ranking AHY masuk top 3. AHY masuk top 3 untuk posisi calon wakil presiden yang disukai masyarakat Jawa Timur per November 2022. Emil menegaskan angka top 3 pun juga tak main-main mencapai 3 digit. Hal saat ditanya soal figur AHY yang gagal menjadi cawapres, Emil mengatakan badai yang dihadapi oleh AHY memang sangat kuat. Dengan besarnya badai yang menerjang menunjukkan bahwa AHY mampu menjadi pemimpin yang kuat menjadi nahkoda kapal sebesar Partai Demokrat. Hal ini juga berdasarkan pengalaman di Pilgub DKI Jakarta. AHY dapat menyikapinya dengan kesatria. Saat mengambil alih pengurusan Partai Demokrat, Emil melihat power AHY kuat menjaga kesolidan Demokrat dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, hasilnya terbukti juga dalam pencapaian surveinya, di mana AHY mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat dengan meraih top 3 di antara tokoh-tokoh di Indonesia. Hal ini tentunya bagi AHY juga posisinya lebih sulit karena tidak memiliki jabatan publik. Ya, jadi jangan terlalu baper, tapi ya pastilah karena kami menyaksikan betul bahwa Mas AHY tidak berikhtiar dengan gampang gitu. Ikhtiar itu dilakukan dengan penuh konsistensi, ketekunan, ya. Hard work lah gitu, kerja keras dan menghadapi cibiran-cibiran yang nggak mudah. Ya. Gitu. Politik ini kan salah satu godaan terbesar itu adalah cibiran, gitu. Karena semua selalu melihat ini masalah kekuasaan. Ya kalau semua orang alergi kekuasaan nggak ada yang maju, kosong politik kita kan gitu kan. Ya pertama yang harus siap untuk dan beliau mampu gitu. Maksudnya dengan intelektualitas seperti Mas AHY kan banyak karir-karir lain yang bisa ditempuh lah gitu. Kalau menurut Mas Emil, benarkah anggapan bahwa sebenarnya Mas AHY itu nggak bisa dijual di Jawa Timur untuk membantu elektabilitasnya Mas Anies yang kurang begitu bagus di Jawa Timur? Mau silakan Mas, gimana itu? Saya nggak setuju, karena kami punya survei yang survei yang independen. Survei ini dilakukan khusus untuk Jawa Timur. Lembaganya ini lembaga yang, tapi saya sudah berkomitmen tidak mempublish masalah. Iya. Itu, tapi kalau Anda nyebut nama lembaga survei nasional yang itu gitu ya, ini salah satunya lah. Rankingnya harus diakui bahwa Mas AHY masuk top 3. 3 besar ya. Untuk posisi calon wakil presiden di Jawa Timur, pada bulan November tahun 2022. Oke, November ya, itu dilakukan November 2022 ya. Nah, kalau kemudian top 3-nya bukan top 3 yang jelek lah, juga tinggi, double digit, solid double digit gitu. Ya, Mas, tadi disebutkan juga sudah terucap bahwa teman-teman Demokrat sudah terlanjur bikin spanduk-spanduk yang sebenarnya udah yakin betul bahwa ini akan menjadi pendampingnya Pak Anies. Bukan, itu yang perlu saya luruskan. Ya. Itu namanya fait accompli kayak gitu. Kita nggak ada niatan fait accompli. Mas saya juga menjelaskan bukan karena nggak dipilih jadi wapres. Gitu. Kami memasang gambar itu karena kita ingin menunjukkan itikat baik kita bahwa karena sudah ada piagam koalisi perubahan persatuan tadi, maka harus kita juga mari kita bersama-sama mulai mensosialisasikan baca presnya. Dalam hal ini adalah Mas Anies Baswedan begitu. Jadi gambar itu dipasang. Maka bahasa saya pada saat panas-panasnya hari itu ditanya, apakah ini bentuk dari kecewaan tidak dipilih? Bukan. Kami memutuskan melihat perkembangan nasional, ya, maka kader-kader ini dibebaskan untuk melakukan suspensi. Istilahnya disuspend dulu nih sosialisasinya karena belum clear apakah DPP sebagai yang berwenang termasuk majelis tinggi
melihat dinamika ini inline atau tidak inline dengan koalisi, piagam koalisi, begitu. Kalau tidak inline, maksud kita teruskan sosialisasi. Jadi itu sebenarnya esensinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.